Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashaqqa alal mu'minina wa fi hadithi Zuhabri ala ummati la amarutuhum bil siwaki indaka kulli salat. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis kelima, di mana hadis ini menjelaskan tentang bersiwak sebelum sholat. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala laula an asyqa jikalau dia bersabda, jikalau tidak bahwa memberatkan alal mu'min atas orang-orang beriman, fi hadithin dalam hadis yang Zuhairin dari Zulhair ala ummati atas umatku la amartahum sesungguhnya aku akan memerintahkan mereka bisiwaki dan bersiwak atau menggosok gigi indaka kulis sholat ketika setiap akan melaksanakan sholat. Nah, dari hadis ini dapat dijelaskan, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersiwak dan dalam hal ini sangat dianjurkan atau disunahkan. Jadi hadis ini menyebutkan kata Nabi, seandainya orang-orang beriman atau umat-umatku tidak keberatan dengan melakukannya, saya pasti akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau menggosok giginya ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, tentu di sini Nabi sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya di masa Nabi, di mana Nabi mempertimbangkan bahwa jika dia menyuruh, jika dia memerintahkan, Nabi mempertimbangkan bahwa jika ia menyuruh, memerintahkan, maka nanti akan menjadi wajib. Andaikan diwajibkan, tentu umat Islam ini akan kesulitan nantinya. Seperti sekarang, saat ini saja kita tidak setiap saat memungkinkan untuk menggosok gigi setiap akan melaksanakan sholat. Biasanya kita menggosok gigi kalau di rumah, misalnya di tempat kita tinggal, tempat kita menginap. Tapi kalau ketika kita akan melaksanakan sholat, tidak sedang berada di rumah, tidak sedang berada di tempat kita menginap, biasanya kita tidak membawa alat perangkat untuk menggosok gigi. Kemudian jika Nabi itu sangat memperhatikan keadaan kaumnya, sebelum dia menetapkan suatu kewajiban, sebelum dia menetapkan suatu hukum kepada kaumnya, jadi dijelaskan bahwasanya ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW itu tidaklah menyakitkan, senantiasa memperlihatkan kemaslahatan. Kita akan atau memungkinkan kita melaksanakan pekerjaan itu. Jadi tidak suka-suka saja menetapkan suatu aturan diperbolehkan sedemikian rupa. Kemudian, misalkan guru, dosen dan mesti memperhatikan bagaimana keadaan atau kemungkinan peserta didiknya
untuk melakukan suatu perintah. Salah satu tugas yang ia berikan. Namun di sini hadis ini Nabi menegaskan juga bahwa bersiwak itu sesuatu yang penting. Hanya karena faktor menyulitkan saja dia kemudian turun menjadi sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa bersiwak itu adalah penting, perlu dilakukan. Jangan sampai kaum muslimin, kaum muslimat itu tidak menggosok giginya, karena malah Nabi menganjurkan kita setiap kali akan melaksanakan sholat untuk menggosok gigi minimal saat kita melaksanakan sholat fardu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ajaran ini memberikan isyarat yang jelas bahwasanya seorang muslim itu harus bersih. Di antara kebersihan itu yang paling pokok itu adalah kebersihan mulutnya, kebersihan giginya. Jadi sebenarnya Rasulullah menginginkan kita itu menggosok gigi setiap akan melaksanakan sholat. Tentu kegiatan ini kegiatan yang banyak manfaatnya. Betapa hebatnya seseorang yang bisa membersihkan mulutnya dengan baik, giginya dengan baik, efek-efek kesehatannya itu dia tidak akan mudah terkena penyakit dan lain sebagainya. Kemudian, apa kaitan hadis ini dengan pendidikan? Yang pertama, hadis ini membicarakan tentang pendidikan akhlak. Tepatnya adalah akhlak kepada diri sendiri, yaitu bagaimana seseorang menjaga kebersihan atau kesehatan dirinya. Jadi di dalam agama kita itu kita diajarkan untuk berbuat baik kepada diri kita, untuk menjaga diri kita. Salah satunya diantaranya adalah dengan menjaga kebersihan. Khususnya di sini adalah kebersihan gigi. Nah, gigi yang bersih nanti akan mendatangkan kesehatan. Karena kalau sudah hatinya tidak bersih, kalau nanti tidak bersih, pasti akan datangnya suatu penyakit di giginya. Karena ketika gigi sakit, tentu akan berakibat buruk pada yang lainnya. Banyak orang yang ketika dia tidak sakit gigi, sampai pada gilirannya akan sakit gigi, dia akan tahu bagaimana rasanya orang sakit gigi. Itu segala sesuatunya akan terganggu, akan terpengaruh dengan yang lain, kepada selera makan, kemampuan untuk tidur, kemampuan belajar, kemampuan beraktivitas secara umum terganggu karena sakit gigi. Agar seseorang tidak sakit giginya, maka kita harus menjaga kesehatan atau kebersihan yang ada pada diri kita. Nah, sakit giginya di sini diajarkan agar seseorang menjaga kesehatan giginya dengan rajin menggosok gigi, yang di situ disebutkan disunnahkan setiap kali akan melaksanakan sholat seminimal-minimalnya, yaitu sholat fardu. Yang kedua, hadis ini membahas tentang prinsip mendidik atau pendidikan, di mana pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan, kondisi, kemampuan pendidik atau peserta didik, sehingga kemungkinan pendidikan itu membawa kepada kebaikan akan lebih mudah sampai di situ. Bisa saja satu proses pendidikan baik, hebat, tapi tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan, oleh karena kemampuan awal dari peserta didik belum mencapai level yang dibutuhkan. Akhirnya pendidikan itu tidak ada maknanya. Nabi bisa saja memerintahkan kaumnya untuk wajib menggosok gigi atau bersiwak setiap akan sholat, tetapi apabila menyulitkan nantinya tidak terlaksana. Jadi mendidik itu salah satu unsur pentingnya adalah diperhatikan bagaimana keadaan dari orang yang akan melakukan pendidikan kepadanya. Seseorang yang belum akan bisa, misalnya diajarkan bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan baik dan menerjemahkan Al-Quran dengan baik,
kalau dia belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.